Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas FR File Report bocoran soal SKB Kesehatan hari ke-1 dan jawabannya. Wajib tonton sampai selesai supaya lulus SKB dan jadi PNS, oke? Nah, ini ada FR. Saya udah selesai ikut tes lokasi ujian di Kota Sorong, Nawacita. Program P2PL yang mendukung Nawacita, kebijakan Nawacita RPJMN 2015-2018 bidang kesehatan dalam revitalisasi puskesmas. Kemudian visi Kemenkes, misi Kemenkes, indikator arah kebijakan pembangunan kesehatan hari AIDS tanggal berapa. Ini visi misi Kemenkes selalu keluar ya. Terus hari AIDS juga terus sering keluar nih. Oke, kemudian Undang-Undang BPJS singkatan dari PBI dibayarkan oleh indikator PHBS dalam tatanan rumah tangga, cerdik, aspek mendasar SDGs, tujuan pertama SDGs. Nanti jawabannya di akhir ya. Terus 15 Oktober hari apa bentuk implementasi SKN di Puskesmas pencegahan narkoba? Imunisasi yang diberikan bersamaan nilai ekonomis dari imunisasi dasar, manfaat program KB. Kemudian aborsi boleh dilakukan oleh nakes yang berwenang terdapat dalam pasal syarat izin produksi industri kosmetik golongan A. Indikator dampak desa siaga. Ujian tadi bikin saya bingung, saya kan ambil formasi administrator kesehatan di Kemenkes. Tidak ada soal tentang kefarmasian. Yang masuk tentang kerangka acuan yang saya tidak pelajari sama sekali. Kemudian ada SKB dari dokter. Ini 30 soal kesehatan, 70 soal kasus. Visi misi Kemenkes nih selalu keluar. SDGs ada 5 soal, aspek fundamental SDGs juga selalu keluar. Goal SDGs untuk pemerataan defekasi kebutuhan wanita. Ini SDGs harus dihafal ya, hafal di luar kepala. Target SDGs AKI 70 per 100.000 kelahiran yang bukan sektor asas SDGs. Tahap rehabilitasi NAPSA, UU SJSN, landasan hukum jaminan kesehatan, HKN tanggal berapa, imunisasi. Tindakan yang tidak ditanggung BPJS, tindakan yang ditanggung BPJS yang mengelola jaminan kesehatan di Indonesia, tujuan program KB sebagai masyarakat Indonesia, tujuan program KB sebagai bangsa Indonesia, peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan puskesmas, edukasi untuk penderita TBC, marasmus, kwasiorkor ada 3 soal, laporan kemana, KB untuk pasien postcat suami yang menunda 3 tahun. Suami tidak ingin menggunakan kondom, pantang berkala. Jenis KB untuk perempuan apa aja? Edukasi untuk vasektomi, tata laksana peritonitis, ACHPP perforasi. Kemudian pasien dengan DBD, pemeriksaan penunjangnya apa? Tata laksana DBD, tanda-tanda shock. Tata laksana DBD tanda non-shock PLT 18.000, HT 55%, pasien dengan anemis, HB 7, produk darah apa untuk transfusi. Tata laksana KED terapi untuk entamuba histolotika. Tata laksana untuk infeksi parasit, anak, diare, tanesmus, nyeri perut berulang, lendir, minus, darah minus, kemungkinan penyebab. Pasien, dokter Kalimantan dengan demam, menggigil, gambaran mikroskopis eritrosit pembesar sel amoeboid, malaria apa, tata laksana pneumotoraks. Luka bakar ada di wajah 1%, tata laksana trauma inhalasi, tata laksana trauma toraks, pengobatan DM tipe 1, pasien DM keluhan di mata, non-proliferatif diabetik retinopati, pasien DM 10 tahun kencing selalu tidak tuntas malam hari 2-3 kali, diagnosa apa? Pasien sudah 1 tahun menetap di Jakarta, pulang ke NTT 1 bulan yang lalu dengan demam, menggigil, penurunan kesadaran, malaria cerebral, respon imunologi apa yang terjadi? Ada 2 soal diulang.
Apgar skor, pasien perokok sudah 2 tahun batuk, dahak pagi hari, diagnosa tata laksana kejang demam kompleks. Tata laksana lanjutan maintenance kejang demam kompleks, pasien ketakutan riwayat diperkosa, diagnosanya apa, anak sulit memusatkan perhatian, ini diagnosanya apa, tanda dan gejala klinis drug abuse. Diagnosa PEB, tata laksana PEB, manuver untuk presentasi bahu, tata laksana APP. Tata laksana PPP, gonorhe, pasien penurunan kesadaran, tanda-tanda stroke, tata laksana awal, G2 PAO, mulus 20 jam, kepala sudah di H4, tata laksana pencegahan asma, hamil dengan tipoid, antibiotik apa, tata laksana rheumatoid arthritis. Anak 3 bulan dengan bintik putih di kornea, kemungkinan selama hamil ibu terinfeksi apa, anak demam ruam seluruh tubuh, diagnosa skebis, tumor jinak parotis, gangguan di pita suara serak, dan lain-lain, diagnosa BBL merintih NCH retraktis subskotal. Jadi rata-rata 30 soal kesehatan umum, 70 soal kasus ya. Kemudian buat apoteker nih, saya tadi visi misi Kemenkes nih selalu keluar, nawacita selalu keluar, RPJM juga selalu keluar. Perhitungan salep, penyimpanan obat, Vivo, penemu pirogen, pelayanan esensial PKM, singkatan resep, isi kartu stok obat, evaluasi perbekalan farmasi, vaksin bayi 2 bulan, contoh KBAKDR, perhitungan harga obat, semoga membantu, semangat ya. Ini dari Surilaya, penyuluh Kesmas. Yang umum nawacita RPJMN. Nawacita 2015-2019 visi misi Menkes ini selalu ada ya. Nawacita visi misi Menkes selalu ada. Program Ottawa, hari CPTS, langkah cuci tangan, tepung selat Cipuput. SDJS ada 2 soal, imunitas pembangunan kesehatan ada 2 soal, posyandu 2 soal, Polindes KB pengertian Promkes ada 2 soal, khusus jabatan fungsional advokasi paling banyak ada 10 soal, kira-kira negosiasi ada 5 soal, media penyuluhan, teknik penyuluhan. Nah, ini jawabannya yang atas yang tadi ya. Jadi nawacita, program P2PL yang mendukung nawacita, kebijakan nawacita RPJM 2015-2018 bidang kesehatan dalam revitalisasi puskesmas. Visi Kemenkes, jawab yang ada gotong royongnya sesuai edaran Menteri PPN Bappenas nomor B899 MPPN. Yang ini ya. Tanggal 20 Desember 2019, visi Kemenkes terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berasaskan gotong royong. Misi Kemenkes, guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenkes menetapkan misi sebagai berikut. Pokoknya visi misi harus sudah hafal di luar kepala ya. Karena ini selalu keluar di semua profesi kesehatan, selalu keluar nih visi misi Kemenkes. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia, memberdayakan masyarakat dan mengharusutamakan pembangunan kesehatan, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Yang keempatnya, indikator arah kebijakan pembangunan kesehatan. Ada 20 indikator. Hari AIDS tanggal berapa? 1 Desember. Undang-Undang BPJS. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Bandingkan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. BPJS singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. PBI dibayarkan oleh pemerintah.
Iuran bagi peserta penerima bantuan iuran PBI jaminan kesehatan iuran dibayar oleh pemerintah. Iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintah terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN, BUMD, dan swasta sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta. Indikator PHBS dalam tatanan rumah tangga ada 10 biar gampang hafal pakai gambar aja. Cerdik. Aspek mendasar SDGs ada 17. Tujuan pertama SDGs kemiskinan. 15 Oktober hari apa? Cuci tangan. Bentuk implementasi SKN di Puskesmas, intinya UKP dan UKM. Pencegahan narkoba, metode pencegahan dan pemberantasan penyalahan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Imunisasi yang diberikan bersamaan, nilai ekonomis dari imunisasi dasar, pencegahan penyakit jadi hemat, biaya cost efektif. Manfaat program KB menurunkan resiko terjangkitnya kanker rahim dan kanker serviks, menurunkan angka kematian maternal serta peningkatan IPM. Menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, dapat meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak, mencegah penularan penyakit berbahaya, lebih menjamin tumbuh kembang bayi dan anak, dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, pendidikan anak lebih terjamin, dapat menentukan kualitas sebuah keluarga. Aborsi boleh dilakukan oleh nakes yang berwenang terdapat dalam pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Oke, sekian dulu ya. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar, simak terus FR yang diberikan Enigma CPNS. Karena waktunya sudah mepet, lebih baik kita fokus dengan FR saja ya. Supaya belajar kita jadi tidak meluas. Kalau belajar di FR kita lebih terpusat ya. Karena FR yang sering keluar itu kemungkinan besar akan Anda terima juga nantinya. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Pokoknya ini nih, tekan subscribe dan loncengnya nyalakan, oke? Semoga kalian lulus SKB dan diterima jadi PNS, amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.